Halo netizen, ini adalah all new Toyota Avanza. Hore, akhirnya Toyota Avanza generasi ketiga ini tiba juga di Indonesia. Dan ini bener-bener all new ya, karena walaupun mesinnya tidak baru, tapi platformnya baru, bahkan sampai transmisinya itu juga baru ya, dan penggeraknya juga baru. Pokoknya ini benar-benar baru total. Dan di generasi ketiga ini sekarang tuh jadi trio ya, nggak cuman Avanza dan Xenia kembaran dari Daihatsu. Sekarang Toyota Avanza Veloz itu udah nggak ada lagi, digantikan oleh Toyota Veloz. Jadi Veloz itu sekarang udah bukan varian dari Avanza lagi, tapi beda model. Bahkan ada rumor kalau Veloz itu dirakit di Toyota, tapi kalau Avanza itu dirakit di Daihatsu. Ya kita lihat nanti ya pas launchingnya, karena ini syutingnya sebelum launching resminya, dan soal harga juga belum ada harga resminya. Nanti akan gue cantumin semuanya di description. Dan mobil ini lagi ada di Auto 2000 Yosudarso. Untuk kontak personnya nanti bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu nih. Apa aja yang berubah? Pertama dari kuncinya. Akhirnya sekarang Avanza ini punya kunci smart key ya. Kalau yang lama kan dia cuma ada di varian Veloz, dan kunci smart key-nya ini juga common part sama yang ada di Toyota Race ya. Dia ada dua tombol unlock dan tombol lock di logo Toyotanya. Dia juga ada akses smart entry, cukup sentuh guratan ini aja untuk membuka dan menutup. Dan dia juga ada fitur auto folding mirror ya. Jadi kalau switch ini kita taruh di auto, terus kita kunci, spionnya akan melipat secara otomatis. Jadi benar-benar kayak adanya ya si Race. Oke, sekarang kita masuk dulu. Nah, interiornya juga sama seperti eksteriornya, berubah total, bener-bener ganti model lah istilahnya. Joknya juga berubah, dashboard berubah, pokoknya semua serba berubah. Yang kerennya sekarang adalah layoutnya itu lebih manusiawi ya, mungkin karena platform baru ya, si DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Dia memiliki posisi berkendara yang lebih enak. Contohnya, dia sekarang ada height adjuster yang tadinya nggak ada di generasi sebelumnya. Tetap ada recline dan ada sliding juga. Dan yang kerennya di sini ada simbol atau label SRS airbag. Jadi airbagnya udah ada di samping juga. Di bagian sini ada tuas pembuka tangki. Dan sekarang kita masuk aja dan kita akan nyalain mobil ini. Cuma sayangnya bensin mobil ini lagi habis, jadi kita kontak on aja. Start buttonnya ada di tengah sini dan kita pencet aja untuk menyalakan si mobil ini. Wah, keren ya, ada animasinya seperti itu. Nice banget. Oke, yuk sekarang kita tutup dulu pintunya. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya all new Toyota Avanza. Dan ini adalah interior yang beda banget dibandingin generasi sebelumnya ya. Jadi generasi ketiga ini tuh bener-bener berubah dari setir, speedometer, dashboard, semuanya tuh bener-bener berubah, beda jauh dibandingin generasi sebelumnya. Dan sekarang kita akan bahas ke setirnya ya. Untuk setirnya dari bentuknya itu mirip-mirip seperti setirnya Toyota Race ya, tapi agak beda-beda dikit. Dan dia untuk yang varian tertinggi ini, jadi Avanza tertinggi ya, bukan Veloz. Jadi ini Avanza tipe G dengan Toyota Safety Sense. Dia masih belum dilapis kulit ya, jadi ya cukup maklum gitu ya untuk di kelas low MPV. Tapi yang kerennya akhirnya ya, sebuah Avanza setirnya lengkap, pengaturannya bisa tilt dan teleskopik. Hore, jadi bener-bener fleksibel banget nih posisi berkendaranya. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio steering switch, ada settingan buat speedometer, angkut telepon, voice command. Di tengah ada klakson dan ada trip meter. Di belakang setir ada tuas lampu dan belum ada mode autonya. Kabarnya kalau yang versi Veloz itu ada lampu otomatis, dan di sini ada switch fog lamp. Ada triple signal juga. Di sebelah kiri ada tuas untuk wiper ya, depan dan belakang. Instrument cluster juga baru ya. Jadi untuk yang di versi Avanza generasi ketiga ini, di tengahnya sekarang udah ada MID LCD yang berwarna. Jadi bukan layar kalkulator kayak zaman dulu lagi ya. Di sebelah kiri ada tachometer, di sebelah kanan ada speedometer, dan di bagian MID ini juga lengkap banget ya. Ada jam analog seperti ini. Di bagian bawah ada gear indicator, fuel gauge, odometer, dan di paling kanan atas itu ada kalender. Di sini ada simbol mobil gitu. Ada peringatan di sini untuk messages lah ya. Ada MID-nya, konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh,
kecepatan rata-rata, waktu berkendara, dan balik ke jam. Dan kalau kita setting menunya ini banyak banget ya, dan settingan menunya tuh mirip-mirip seperti yang ada di Race atau Rocky ya. Jadi ada brightness dari display, ini buat setting jam dan tanggal, setting display, ada lampu eco indikator, average fuel consumption-nya bisa otomatis ke reset setiap kita isi bensin atau setiap kita ngereset trip A, ada opening display dan ada ending display juga, dan dia juga bisa memberitahu steering angle kita. Bahkan bentuk jamnya juga bisa diganti, mau yang digital seperti ini atau yang analog. Lanjut ke bagian buzzer, ini juga buat bunyi-bunyian ya, dan karena ini yang versi Toyota Safety Sense ini banyak banget settingannya, ada buat front departure alert, jadi dia bisa memberitahu kita kalau mobil di depan itu udah maju ketika kita lagi di lampu merah. Misalnya kita lagi nungguin lampu merah terus kita ngelamun atau main handphone dan kita nggak nyadar kalau mobil di depan itu udah nyala, dia akan memberitahukan. Ada lane departure warning buzzer, dan bunyi lampu seinnya juga bisa diganti. Ini bunyi pertama, terus ini bunyi kedua lebih mewah, dan ada bunyi ketiga lebih funky gitu ya, tapi lebih enakan bunyi satu sih kalau buat gue pribadi. Dan ada opening sound volume, blind spot monitoring buzzer, rear cross traffic alert buzzer. Jadi fitur safety-nya udah banyak banget ya. Dan dia juga punya fitur yang sama seperti di Race dan Rocky ya. Jadi ada notification date. Jadi kita bisa ngeset 10 tanggal spesial, misalnya ulang tahun, terus pernikahan, ulang tahun pernikahan, inspeksi, dan maintenance. Jadi kalau misalnya kita set setiap kita starter mobil di pagi hari gitu ya, atau di kalender di tanggal tersebut, ada animasi yang berbeda setiap kita nyalain mobil ya. Jadi ada gambar yang lebih unik gitu dibandingin animasi yang biasa ya. Jadi ini bener-bener lucu banget. Di bagian vehicle setting juga kita bisa setting kamera untuk Toyota Safety Sense-nya, ada banyak banget nih. Ada buat front departure alert on atau off, ada timingnya juga, terus ada pre-collision time warningnya juga, lane departure warning, bahkan ada steering assist juga. Jadi dia punya fitur lane keeping assist lah ya kasar, atau lane departure assist, yang dia akan membelokkan setirnya atau sedikit membantu supaya kita balik ke tengah lajur lagi biar nggak keluar lajur di jalan tol misalnya. Terus ada blind spot monitoring dan rear cross traffic alert, bahkan indikator yang ada di spionnya juga bisa diatur, mau terang atau redupnya nggak begitu kentara sih. Terus di bagian setting door lock ini juga ada banyak banget ya, ada buat setting auto door lock atau auto door unlock, ada answer back volume juga, jadi bunyi bip bip yang kayak gini itu bisa diatur level berapa suaranya. Setting wiper ini ada buat intermittent timernya, jadi walaupun intermittent yang nggak ada timernya, dia bisa nyambung ke kecepatan mobil. Jadi semakin kenceng kita berjalan, semakin cepat juga jarak main wiper intermittentnya. Dan juga ada shift reverse link rear wiper. Jadi kalau misalnya wiper nyala, wiper depan, terus kita masukin gigi mundur, wiper belakangnya akan menyala secara otomatis. Terus signal juga ini ya, triple turn signal bisa dimatiin, dan ada welcome lamp juga. Jadi kalau kita ngantongin kunci dan kita mendekat ke mobil, lampu interior itu akan menyala secara otomatis. Di bagian maintenance setting ini cuma buat pengingat ganti oli dan rotasi ban gitu-gitu lah ya. Ada buat ngereset setting, dan bahasanya juga ada banyak kayak Inggris, Spanyol, Portugis, Indonesia, Thailand, Perancis. Cuma saya nggak ada bahasa Jepangnya, jadi kurang JDM gitu pesannya. Ya seperti itulah speedometer terbaru di all new Toyota Avanza. Oke, sekarang kita lihat ke sebelah kanan sini. Ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup seperti ini, dorong ke kanan aja. Dan yang kerennya sekarang di depan ventilasi AC ini ada cup holder. Jadi kita bisa naruh minuman di sini dan nanti minuman kita akan langsung kena hembusan dari ventilasi AC. Ini fitur yang gua suka banget. Sayang banget nih Xpander facelift nggak ada fitur ini. Lanjut di bagian bawahnya ada dua tombol ya. Yang pertama tombol untuk mematikan pre-collision sistemnya atau auto emergency braking-nya, dan kalau kita tap doang atau kita pencet sekali itu untuk matiin lane departure assist-nya. Di bagian sini juga ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control. Terus di
bagian bawahnya ada laci kecil, ada tas muka kap mesin, pedal masih model gantung semua, dan di sebelah kiri ada footrest yang ada tonjolannya sedikit. Di bagian door trim ini masih plastik semua, bahkan panel fabric yang ada di generasi sebelumnya hilang. Jadi ini plastik, cuma dia warna coklat sih, jadi agak kontras gitu. Dan di bagian sini tuh ada 3D effect kayak di door trimnya Camry atau Lexus gitu, yang sentuhan yang unik. Door handle dia chrome. Di bagian sini ada settingan spion, pelipatannya juga bisa diatur. Ada auto up down power window di sisi pengemudi, dan ada window locknya juga. Di bagian bawah ada 2 buah bottle holder, door pocket, speaker. Untuk twitternya ada di pojokan pilar, dan di atas ini juga ada simbol SRS curtain airbags. Jadi airbagnya di varian tertinggi ini ada 6. Sun visor pengemudi sayangnya polos, nggak ada cerminnya kayak di race. Dan akhirnya pertama kali di Toyota Avanza yang versi lokal ya, ada spion tengah yang bisa diredupkan atau di dimming lah ya istilahnya, walaupun masih manual dimming, nggak apa-apa, yang penting ada. Dan di bagian sini ada stereo kamera untuk sistem Toyota Safety Sense-nya itu. Di bagian atas ini juga ada lampu kabin yang kayak di race, jadi dia 2 gini nyalanya. Sun visor sebelah kiri ada cerminnya, dan ini kelihatannya juga masih kayak yang lama ya, tipis-tipis gitu, tapi ya atas ada kacanya. Grab handle sekarang akhirnya modelnya foldable, bukan yang model fix lagi. Cuma sayangnya seatbelt ini masih nggak bisa diatur naik turun. Untuk headrest tapi udah bisa. Lanjut ke bagian tengah, head unitnya sekarang juga baru ya, jadi dia modelnya tuh floating gitu, walaupun di belakang tuh masih ada kayak bentuk tabungnya gini. Dan ini head unitnya mirip-mirip seperti yang ada di Toyota Race ya. Jadi ini dari Kenwood atau JVC yang di rebrand sama Toyota, dan fiturnya juga banyak banget. Ada Bluetooth, voice command, radio pasti ada, USB, cuma udah nggak ada slow CD lagi. Dan dia juga sudah ada T-Link, jadi mirroring buat handphone Android, dan kita bisa mainin layar handphone kita tuh langsung dari head unit ini. Jadi ini fitur yang berguna banget. Cuma sayangnya untuk di varian tertinggi dari Toyota Avanza ini masih belum ada kamera mundur. Ya tinggal nambah sih ya. Ya seperti itulah untuk di bagian head unitnya. Di bagian bawah di sini ada ventilasi AC, tapi nggak bisa dibuka tutup. Ada tombol hazard. Dan di bagian bawah untuk AC-nya ini juga dia AC sekarang digital, yang lama juga sih ya. Cuma sekarang panelnya tuh mirip seperti Toyota Race yang tipe G. Dan kalau yang varian Veloz itu dia menggunakan climate control single zone yang kayak di Toyota Race GR Sport. Kalau ini sedikit lebih simple, jadi dia cuma fan speed, dan suhunya juga cuman dingin atau nggak dingin. Dan sayangnya untuk di generasi terbaru ini masih belum ada arah AC, jadi belum bisa ke muka, ke kaki, atau ke kaca depan. Jadi udah masih stuck di muka doang. Sayang banget ya. Tapi at least dia punya fitur max cool, jadi satu tombol dia langsung ke posisi paling dingin, blower paling kenceng juga. Berguna banget kalau mobilnya habis kejemur gitu di parkiran. Dan akhirnya juga sekarang Toyota Avanza punya indikator seatbelt untuk semua. Di bagian sini juga ada start-stop engine buttonnya, dan dia di tengah gini, jadi mirip seperti di Race. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan, dan ada power outlet model USB gini. Dan sekarang kita akan ngetes ukuran storage ini, karena gue punya handphone baru ini, Nokia 8110 Reborn, dan ini akan gue jadikan alat pengukur lubang dashboard. Jadi ukurannya masih cukup oke. Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Ini lumayan gede. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Jadi storage itu banyak banget ya. Dan sekarang kita beralih ke tuas transmisinya, karena transmisinya ini juga berubah total dibandingin generasi sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya di Toyota Avanza dan Xenia, dia sekarang menggunakan transmisi otomatis berjenis CVT ya. Jadi ini juga model shifternya mirip seperti di Race dan Rocky. Dia ada mode drive, geser ke kanan ada mode sport, dan ada mode manualnya juga. Jadi udah nggak pakai transmisi jadul 4 percepatan torque converter kayak generasi sebelumnya ya. Untuk di bagian tengah sini juga parking brake-nya dia modelnya manual gini. Dan untuk yang Veloz kabarnya dia electronic parking brake. Jadi
Nanti kita lihat ya yang versi Velocnya seperti apa. Di bagian sini juga ada power outlet 12 volt dan ada armrest di sini yang ini plastik tapi bentuknya lumayan suportif dan di dalamnya ukurannya lumayan gede. Untuk glove box masih belum soft opening dan ukurannya kelihatannya sedikit lebih kecil ya dibandingin generasi sebelumnya, tapi ya lumayan masih bisa naruh-naruh barang. Dan tetap ada alat pemadam api ringan khas mobil baru 2021 ini. Di bagian sini juga ada cover airbag, sama di sebelah kiri sini ada cup holder untuk penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si all new Toyota Avanza ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengahnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari si all new Toyota Avanza ini. Nah, kita coba ya posisi duduknya. Wah, jauh lebih baik dibandingin generasi sebelumnya. Jadi bener-bener berubah ya secara platform, secara posisi duduk. Ini jauh lebih nyaman dan leganya tuh kurang lebih mirip-mirip ya, tapi kesannya kayak lebih lega gitu ya. Ini posisi yang paling mundur dan ini adalah posisi bek kendara gua. Tinggi gua 170 cm dan masih ada 5 jari. Kalau misalnya dimajuin, bisa sampai mentok banget malah. Nice. Jadi benar-benar fleksibel, tergantung ada penumpang di baris ketiga atau enggak. Ada seat back pocket. Wajib ya untuk sebuah MPV kiri kanan, dan di bagian tengah sini juga ada tempat penyimpanan lengkap dengan USB charger dan untuk tempat penyimpanan seperti ini. Jadi ya bisa lah naruh handphone gitu ya terus sambil dicolokin gitu. Mirip seperti punya Race juga. Lanjut ke bagian atas. Untuk AC double blower juga berubah ya. Ini kelihatan lebih terintegrasi dan kelihatan lebih rapi ya kalau menurut gue. Jadi nggak kayak polisi tidur terbalik di generasi sebelumnya. Knopnya juga jadi bagus gitu ya di tengah sini, nggak cuman di kanan doang, jadi kesana tuh pas di tengah. Dan flap-flapnya ini juga unik gitu ya, ini buat kiri kanan, terus ini buat atas bawah, bener-bener unik. Dan sayangnya karena mobil ini bensinnya lagi habis, jadi gue nggak bisa nyalain mesin dan gue nggak bisa ngerasain kalau ini tuh AC beneran atau air circulator kayak adiknya si Calya. Soalnya ini ada bentuk intake AC yang kisi-kisinya kebuka gini ya, jadi kita harus coba nanti pas mesinnya nyala gitu ya. Cuma sayangnya sekarang belum bisa nyoba. Ya mudah-mudahan ini double blower beneran ya, karena nggak lucu juga kan dari aslinya double blower di downgrade jadi ventilator gitu kan, nggak lucu ya. Kita harap aja ini AC double blower beneran, cuma bentuknya beda. Di sebelah kiri sama di sebelah kanan itu ada grab handle tapi nggak ada gantungan bajunya, ada seat belt, dan jok belakang juga sama seperti jok depan, dia full fabric dan dia two tone ya, ada hitam dan coklat-coklat gini. Ada input ISOFIX. Headrest ini tiga-tiganya adjustable dan nggak kayak yang generasi sebelumnya, dia headrest tengahnya itu one piece, jadi nggak dua gitu kayak di Biante. Dan sekarang ada armrestnya, cuma ini harus dua tangan gitu ya. Nah kalau udah ditarik kita bisa turunin armrest ini, dan tingginya itu juga pas ya, bener-bener proper gitu kayak armrest. Dan dia layoutnya itu mirip-mirip seperti expander, jadi porsi tengah jok ini tuh dihilangin, cuma nggak kayak expander facelift, dia nggak ada cup holder di tengah sini. Ya nggak apa-apa lah, di pintu juga banyak. Untuk di bagian door trim nih sama seperti door trim depan ya, door trim belakang ini juga full plastik, jadi nggak ada panel fabric lagi. Di sini juga kayak gini doang. Di sini ada door handle chrome, ada cup holder atas bawah gini, switch power window, dan kayak cukup segitu aja untuk di bagian baris keduanya. Sekarang kita lihat ke baris ketiganya aja yuk. Oke, sekarang kita lihat ke kabin baris ketiganya dari all new Toyota Avanza ya. Dan di sini tuh ada tuasnya, dia masih sama ya mode pelipatannya, masih menggunakan one touch tumble. Oke, sekarang kita masuk ke baris ketiganya. Dan ini kita turunin. Berat juga. Oke, sekarang kita rebahin sedikit. Nah, di baris ketiga dari all new Toyota Avanza ini juga jauh lebih manusiawi ya dibandingin generasi sebelumnya ya. Ini adalah posisi yang paling mundur dan ini posisi yang agak gue majuin dikit ya. Jadi ya tergantung. Kalau misalnya di depan itu masih bisa dimajuin gitu ya, jadi sebaiknya dimajuin karena ini
sebetulnya mentok, jadi agak kurang gue majuin, tapi it's okay loh, bener-bener oke. Dan untuk headroom, kalau misalnya gue nyender ke headrest, masih ada 2 sampai 3 jari lah, jadi not bad. Yang pasti postur duduknya tuh lebih manusiawi dibandingin generasi sebelumnya yang kalau bisa dibilang tuh kurang nyaman banget ya. Tapi sekarang jadi mendingan. Posisi sudut dari jok baris ketiganya ini juga jauh lebih enak gitu ya, kayak lebih pas gitu. Dan soal safety juga udah bagus ya, ada headrest adjustable kiri kanan, seatbelt juga ada 2 titik. Untuk amenities juga banyak, di sebelah kiri ada tempat penyimpanan atau mungkin 2 buah cup holder seperti ini, ada tempat penyimpanan gini di atasnya. Dan yang keren sekarang ada power outlet 12 volt di baris ketiga, jadi bener-bener kayak expander banget ya. Di bagian sini ada 2 buah cup holder lagi, dan untuk kacanya juga karena pilar yang baru ini lumayan sloping, jadi mungkin agak nggak begitu lega gitu ya, pandangan di belakang agak claustrophobic gitu, karena kalau kita dari depan nengok patah langsung ke kanan, kita nengoknya ke pilar, jadi kalau lihat kaca tuh harus agak ngelongok gitu. Tapi seenggaknya di bagian sini tetap ada SRS curtain airbag, jadi kepala kita terlindungi kalau ada tabrakan dari samping. Oke, itu segitu aja untuk bagian interior dari all new Toyota Avanza. Oke, sekarang kita keluar aja dan kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari all new Toyota Avanza ini ya. Nah, kalau kita buka, ini dia mesinnya. Jadi kelihatan banget ya. Ini mesinnya masih sama, 1500 cc, 4 silinder dengan naturally aspirated berteknologi dual VVT-i. Kodenya 2NRVE. Cuma kalau kita layoutnya sekarang dia melintang, bukan membujur ke belakang lagi. Yes, karena all new Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia sekarang menggunakan layout front wheel drive atau penggerak roda depan. Jadi lebih efisien dan penyaluran tenaganya juga lebih cepat dan nggak ada gardan yang berisik itu lagi ya. Untuk pilihan transmisi tetap ada pilihan transmisi manual, dan sekarang otomatisnya berubah menjadi CVT yang ada mode sequential manual virtual gitu ya, sebanyak 7 percepatan. Dan kalau kita lihat ruang mesin ini juga ya masih mirip seperti yang generasi sebelumnya, rada-rada berantakan gitu, kabel seliweran kemana-mana. Tapi ya yang gue harapin dari all new Avanza ini adalah pengendaraan yang lebih baik ya, karena kan udah platform baru, terus penggeraknya baru, jadi mudah-mudahan nggak sekasar yang lama, tapi dia mudah-mudahan juga masih bisa mempertahankan durability khas Toyota Avanza yang kita kenal selama ini. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari all new Toyota Avanza ini benar-benar berubah total dibandingin generasi sebelumnya ya. Karena kalau kita lihat di generasi keduanya ya, yang sama ini udah beredar, bentuknya itu masih mirip seperti generasi pertamanya yang udah keluar dari 2004 dulu ya. Tapi kalau di generasi ketiga ini benar-benar baru, benar-benar beda lah dibandingin generasi sebelumnya yang ya bentuknya udah kita kenal gitu ya. Tapi kalau yang generasi ketiga ini udah kayak bukan Avanza gitu. Tapi di saat yang bersamaan, ciri khas MPV EconoBox asal Indonesia yang kita kenal ini masih ada gitu ya, cuma dibagusin lagi aja. Jadi bener-bener unik gitu ya, kelihatannya beda tapi di saat yang bersamaan kayak masih familiar di mata-mata orang Indonesia. Dan yang gue suka dari generasi terbaru ini adalah karena sekarang dia trio ya, Xenia, Avanza, dan Veloz, masing-masing punya muka yang berbeda. Jadi Xenia punya muka sendiri, Avanza punya muka sendiri, dan Veloz punya muka sendiri. Jadi udah bener-bener niat, nggak kayak generasi yang lama yang masih ada muka-muka kembarnya gitu ya. Jadi Avanza Xenia yang lama kan itu mukanya kembar, Veloznya beda sendiri. Kalau sekarang Xenia, Avanza, Veloz punya fascia yang berbeda lah ya. Kalau untuk Avanza yang kita lihat ini ya, ini kan tipe tertinggi ya, yang tipe G CVT dengan Toyota Safety Sense. Dia tampilan seperti ini, jadi ya masih ala-ala Toyota yang kita kenal ya, dia clean look. Jadi di bagian atas itu sipit-sipit, tapi airdam di bagian bawahnya itu gede-gede dan ada coakan berbentuk taring di sekitar bawahnya gitu ya. Yang kerennya juga adalah lampu depannya sekarang full LED. Jadi sennya LED yang kelihatannya kayak halogen kedipnya, tapi ini LED. Jadi dia kedip nyala itu soft gitu ya, mirip seperti lampunya Rocky atau Toyota Race yang tipe G. Dan lampu utamanya ini
juga LED yang kalau ngedim itu juga soft, jadi ngedimnya tuh bener-bener kayak race yang kayak mobil Eropa gitu, nggak yang tek 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 tapi tek 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 tek. Ini bener-bener keren banget. Untuk fog lamp memang masih bohlam, tapi ya bisa diganti kalau misalnya pengen LED. Dan di bagian tengah sini juga ada aksen piano black yang nyebrang dari lampu kiri ke lampu kanan dan ada logo Toyotanya di sini. Lanjut ke bagian samping ya. Yang keren adalah sekarang Avanza velgnya baut 5, jadi makin gampang lagi untuk nyari velg aftermarket ya. Tapi sekarang velgnya juga udah naik size ya. Sekarang untuk di Avanza ini velgnya 16 inci, ukurannya 195/60 R16. Dan kabarnya untuk yang versi Veloz dia 17 inci, jadi ringnya gede banget ya untuk sebuah Avanza gitu ya. Biasanya kan Avanza kan velgnya kecil-kecil tapi bannya tebel-tebel biar lebih nyaman gitu ya. Kalau sekarang udah naik ring. Untuk rem, depan disc brake, belakang tromol, dan sudah lengkap ya, ada ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan untuk yang tipe TSS ini udah lengkap dengan automatic emergency braking juga. Lanjut ke bagian samping. Di sini ada emblem dual VVT-i khas Avanza banget, dan kalau kita lihat spionnya ya, untuk bagian sininya ya, bagian kepala spionnya gitu ya, kelihatannya masih mirip sama yang lama, cuma sekarang mountingnya tuh di pintu, jadi bukan di pojokan pilar lagi. Jadi keren sih ya, cuma unik aja gitu, spion yang lama tapi dengan mounting baru. Di bagian sini ada lampu sen LED-nya juga, dan ada indikator untuk blind spot monitoring system dan rear cross traffic alert. Di bagian atas juga ada talang air yang cukup rapi, door handle-nya juga simple gitu ya, nggak ada krom-kroman. Di bagian sini juga ada rem belakangnya yang masih tromol, dan kalau kita lihat bentuk pilar D-nya ini juga jadi mirip low SUV sebelah gitu ya. Jadi ya ada yang bilang mirip seperti Expander, ada yang bilang mirip Mobilio, tapi emang ini memberikan apa ya, desain terbaru di Toyota Avanza. Dan kalau kita lihat ke bagian belakang ya, ini juga berubah total. Ya banyak yang bilang ini seperti Expander juga, atau mirip seperti Sigra, Calya. Ya banyak yang bilang mobil gado-gado, tapi entah kenapa masih proporsional kok, masih ganteng gitu ya. Untuk di bagian buntutnya, terutama di bagian lampunya, karena lampunya sama seperti lampu depannya, lampu belakang ini juga full LED. Jadi di sini lampu senja LED bar, lampu rem LED, sen LED, dan lampu mundur juga LED. Bener-bener full LED semua, nggak ada bohlam-bohlamnya. Bohlamnya itu cuma lampu plat nomor sama lampu interior dong. Di bagian kaca, untuk yang tipe G ini juga belum ada di fogger, mungkin di Veloznya ada. High mount stop lamp-nya juga sekarang pindah ke dalam ya. Kalau tadinya kan dia ada di spoiler yang ditempel di luar. Di atas juga ada antena shark fin. Dan kalau tipe Veloz, kabarnya dia ada LED bar yang nyambung sampai tengah sini terus dipisah sama logo. Jadi LED barnya lebih panjang ya. Untuk emblem, di sebelah kiri ada emblem Avanza, dan ada logo 50th anniversary karena tahun 2021 ini merupakan ulang tahunnya Toyota Astra Motor Indonesia. Di sebelah kanan juga ada emblem 1.5G, sensor parkir, warna bodi, 2 titik di belakang, dan reflektor di bagian bawahnya juga itu bentuknya masih sama ya kayak yang lama, cuman housingnya dibikin lebih lebar gitu. Dan ya kalau diperhatiin emang mirip Expander sih ya bagian bumper bawahnya ini, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Dan sekarang kita lihat ke bagasinya. Untuk bagasi juga sekarang akhirnya dia punya tombol elektris. Nah seperti ini bagasi dari all new Toyota Avanza. Jadi mirip seperti low MPV yang monokok lainnya kayak si R3 atau Expander, yang dia punya bukaan yang gede gitu ya di kiri kanannya. Di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan buat barang-barang, bahkan toolkitnya juga tersimpan rapi di bagian sini. Di bagian bawah sini juga harusnya sih ada kayak tempat lagi, tapi agak susah untuk diaksesnya. Di bagian sini juga ada tempat buat ngendorin baut ban serepnya. Di sebelah kiri ada tempat penyimpanan terbuka buat naruh barang. Dan kerennya juga sekarang di Avanza ada lampu bagasi, mewah sekali. Untuk jok belakangnya juga sekarang pelipatannya itu udah lebih modern ya, karena dia modelnya tuh flat fold, bukan yang ditebulingin kayak generasi sebelumnya lagi. Dan itu juga sama di baris keduanya, jadi bener-bener rata sampai ke tengah sana. Cuma emang di bagian sini tuh agak nanjak sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Oke, yuk langsung kita
tutup aja. Oke deh. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari all new Toyota Avanza tipe G CVT dengan Toyota Safety Sense ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam nyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Auto 2000 Yos Sudarso. Untuk kontak personnya bisa lihat di description yang ada di description di bagian bawah. Oke deh, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.